Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Yang Rahayu. Selamat berjumpa kembali semua dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kamu dijumpai dalam keadaan sehat. Ayo kita semangat belajar dalam cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal teori relatif khusus Einstein, khusus mengenai dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan masa relativistik sesuai indikator. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar yang telah dipelajari. Tipe-tipe soal jenis soal ini Pak Made sajikan bagi adik-adik siswa SMA yang sedang mempelajari pokok bahasan teori relatif khusus Einstein. Demikian pula adik-adik mahasiswa jurusan fisika yang sedang mengambil mata kuliah fisika dasar, serta adik-adik lulusan SMA yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan tipe-tipe soal ini akan membantu nanti menghadapi soal-soal yang diberikan. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Seorang pengamat yang menyaksikan pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi melintas memperhatikan bahwa sebuah jam di dalamnya berjalan lebih lambat dari faktor 1,5 jika masa diam jam tersebut adalah 3,2 ton, berapa kecepatannya? Ya, berarti yang ada delta T per delta T0 sama dengan 1,5, M0 3,2 ton, Pi-nya berapa? Ya, dari dilatasi waktu, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Dapat dirubah baris kedua dari bawah, delta T per delta T0 sama dengan 1,5 sama dengan 1 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat, kuadratkan kiri dan kanan, 2,25 sama dengan 1 per 1 min Pi kuadrat per C kuadrat, kalikan silang, 2,25 min 2,25 Pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, angka gabung sama angka, jadi 1,25 sama dengan 2,25 Pi kuadrat per C kuadrat, atau baris kedua kanan, Pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 125 per 225, sehingga Pi per C-nya yaitu akar 1,5 per 2,25, sehingga Pi-nya yaitu kalikan silang 0,475 C, di mana C itu adalah laju cahaya. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal itu. Selamat menikmati. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Seorang pengamat di bumi mengamati peluncuran pesawat ruang angkasa. Saat melesat sebelum hilang, roket mendorong terlepas setelah 30 menit dari peluncuran. Saat peluncuran, pesawat melaju dengan kecepatan 0,6 laju cahaya. Berapa lama menurut astronot dalam pesawat roket pendorong lepas? Ya, berarti yang ada, perhatikan bawah, delta T 30 menit, Pi 0,6 C, delta T0-nya berapa? Garis kedua di bawah, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat, sehingga kalikan silang, delta T0 sama dengan delta T kali akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat, masukkan angkanya, 30 menit, kali akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat, C kuadrat dicoret, 0,6 kuadrat 0,36, hingga baris terakhir delta T0 sama dengan 30 menit kali akar 0,64, hasilnya 24 menit, pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ingat, selang waktu di tempat peristiwa kejadian itu adalah delta T0, di luar kejadian itu adalah delta T. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap bumi. Seorang pengamat di bumi mengukur panjang pesawat ruang angkasa tersebut sebesar 100 meter. Berapakah panjang pesawat ruang angkasa tersebut jika diukur oleh pengamat di dalam pesawat ruang angkasa tersebut? C laju cahaya. Ya, berarti yang ada, perhatikan bawah, L sama dengan 100 meter, Pi 0,6 C, L0 berapa? Ingat rumus dari kontraksi panjang, L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Sehingga
L0 sama dengan L per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Masukkan angkanya 100 meter per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat coret. Diperoleh hasilnya yaitu 100 meter per 0,8. Hasilnya 125 meter. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik. Tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Menurut orang di bumi, lebar Selat Sunda tersempit dan terlebar antara 26 km sampai dengan 110 km. Seorang astronot melewati Selat Sunda di atasnya, naik pesawat dengan laju 4/5 laju cahaya. Berapa persen penyusutan lebar terlebar dilihat oleh astronot tersebut? C laju cahaya. Jawaban yang ada. Karena terlebar, kita pilih L0-nya adalah 110 meter. Pi 0,8 C. Ditanyakan delta L-nya berapa. Ingat, dari rumus sebelumnya, L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Garis kedua di bawah, masukkan angkanya 110 km akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Hasilnya yaitu 66 km. Penyusutannya yaitu baris terakhir delta L sama dengan 110 dikurangi 66 sama dengan 44 km sama dengan 44 km per 110 km kali 100%, hasilnya 40%. Jadi penyusunannya adalah 40%. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi soal yang lain. Sebuah pesawat ruang angkasa yang sedang melakukan perjalanan menurut pengamat di bumi, panjang pesawat tersebut 78 meter. Sedangkan menurut pengamat yang ada dalam pesawat, panjang pesawat 109 meter. Berapa kecepatan pesawat ruang angkasa tersebut? C laju cahaya. Jawab dari yang ada. Perhatikan bawah, L0 109 meter, L 78 meter, Pi-nya berapa? Ingat, dari rumus kontraksi panjang, L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Baris kedua di bawah dapat dirubah persamaannya menjadi L per L0 sama dengan akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Masukkan angkanya. Baris kedua kanan 78 per 109 sama dengan akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Dikuadratkan kiri dan kanan. Hasilnya 0,51 sama dengan 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Angka sama angka digabung. Ini diperoleh baris terakhir, Pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,51 sama dengan 0,49. Kuadratkan. Karena ini bentuknya kuadrat, maka kita tarik akarnya. Pi per C sama dengan akar 0,49. Sehingga Pi kalikan selang 0,7 C atau laju cahaya. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah bidang lingkaran besar jari-jari 20 meter pada bidang XY bergerak sejajar sumbu X dengan kecepatan 0,6 C. Bentuk bidang yang diamati oleh penguat di luar acuan bidang lingkaran bentuknya adalah C laju cahaya. Ya, berarti yang ada R0 20 meter, Pi 0,6 C, bentuk bidangnya bagaimana? Kita menggunakan kontraksi panjang. Karena bergerak pada sumbu X, maka jari-jari pada sumbu Y tidak berubah. L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Garis kedua kanan dari bawah. R sama dengan 20 meter akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Disederhanakan hasilnya yaitu 16 meter. Jadi, karena bergerak pada sumbu X, lingkaran jari-jarinya pada sumbu Y tidak berubah. Sehingga bentuknya adalah elip dengan jari panjang 20 meter dan yang pendek 16 meter. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Hypersonic thermoelectric vehicle adalah kendaraan roket eksperimental yang mampu menempuh jarak 21 km dalam 1 jam. Jika jam elektronik di dalam kendaraan roket mengukur interval waktu dengan durasi tepat 4 detik, berapa interval waktu yang akan diukur oleh pengamat di bumi? C laju cahaya. Ya, berarti yang ada Pi 21.000 km per jam sama 500
1833 meter per sekon, delta T 0-nya 4 sekon, delta T-nya berapa? Dan dari dilatasi waktu, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min pi per cek kuadrat, masuk angkanya 4 sekon per akar 1 min 5833 kuadrat per 3 kali 8 kuadrat, sedangkan hasilnya 4 sekon per akar 0,9. Diakarkan hasilnya yaitu 4 sekon per 0,95, hasilnya 4,02 sekon. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, tinggal penelitian dalam menghitung. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah pesawat hipersonik di bumi sebelum terbang bobotnya 9 ton. Jika pesawat melaju dengan kecepatan 0,8 laju cahaya, berapa proses pertambahan masanya? C. Laju cahaya. Jawab dari yang ada, M0 9 ton, P 0,8 C, delta M-nya berapa persen? Garis kedua di bawah, M sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat, masuk angkanya 9 ton per akar 1 min 0,8 C per C kuadrat, hasilnya 9 ton per akar 0,36, hasilnya 15 ton. Jadi pertambahan masanya, baris terakhir, delta M 15 ton dikurangi 9 ton sama dengan 6 ton. Sama dengan 6 ton per 9 ton kali 100%, pertambahannya 662 per 3%. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlihat, simak terus pembahasan soal itu. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Sebuah elektron memiliki massa diam M0. Berapa kecepatan elektron agar massa relativitasnya bertambah 25% dari massa diamnya? C. Laju cahaya. Berarti yang ada, jawab M. Sama dengan adalah M plus M0. Sama dengan 25 per 100 M0 tambah M0 sama dengan 1 per 4 M0. Baris kedua di bawah dari massa relativistik, M sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Masukkan angkanya. 1 per 4 M0 sama dengan M0 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Coret M0-nya. Sehingga baris kedua kanan, L5 per 4 sama dengan 1 per akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Kuadratkan kiri kanan. 25 per 16 sama dengan 1 per 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Kalikan silang. Baris terakhir, 25 min 25 pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 16. Angka sama angka digabung. 25 min 16 sama dengan 25 pi kuadrat per C kuadrat. Sehingga baris terakhir kanan bawah, pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 9 per 25. Akarkan. Pi per C sama dengan 3 per 5, sehingga Pi-nya 3 per 5 C, atau 0,6 C, pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis soal yang bisa saya berikan mengenai dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan massa relativistik. Mudah-mudahan ada di SMA yang sedang belajar teori relativitas khusus Einstein, serta adik-adik mahasiswa fisika yang sedang mengambil mata kuliah dasar, serta adik-adik siswa SMA yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan nanti terbantu menjawab soal-soal yang diberikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.